Sehingga seolah-olah, oh dia lembut sekali dengan saya. Dia mesra sekali dengan saya. Terpesona melakukan kehinaan zina. Setan membisikkan semacam itu. Sehingga tidak puas dengan yang halal. Tidak puas dengan yang halal. Dan betul memang perlu dibunuh orang zina muhsan itu. Kenapa? Pengkhianatan. Sekarang di sini, di negeri kita ini kan tidak ada hukum rajam. Dan tidak ada hukum cambuk. Akan tapi hukum akhirat tetap ada. Maka siapapun yang sudah terpleset. Karena tidak ada hukum ini, maka cepatlah kembali kepada Allah. Jangan nunda esok hari keburu mati hukuman pedih di akhirat nanti. Zina muhsan yang sudah punya pasangan, makanya hukumnya dibunuh. Jadi bunuh, kenapa? Luar biasa dia. Pengkhianatan dan seterusnya. Pada Allah sudah punya yang halal. Yang namanya zina muhsan adalah siapapun yang pernah merasakan yang halal, kemudian dia melakukan berzina, itulah muhsan. Hukumannya dirajam. Bahkan kan, makanya kalau zina itu, kalau muhsan aneh. Dia sudah punya halal di rumahnya. Adapun yang pikir, perjaka, dia tidak punya halal di rumahnya. Perawan tidak punya halal di rumahnya. Itu pun dianggap sebagai kehinaan dan mengerikan. Tapi bagaimana itu yang punya halal? Sudah punya halal tapi dia melanggar, merusak. Makanya ini adalah perlu dipangkas. Sehingga sampai dibunuh, kenapa? Dia merusak keluarga. Anaknya pun akan malu dengan keadaan semacam itu. Dan dia akan mengotori rahimnya dengan mempersilahkan air yang lain masuk ke dalamnya. Sehingga itu anak siapa nanti? Di masyarakat akan rusak. Karena adanya orang-orang yang sudah punya halal tapi masih melakukan yang haram. Sudah punya halal melakukan yang haram itu lebih serem lagi. Yang punya halal masih melakukan yang haram lebih serem lagi dia. Tapi tetap ada pintu namanya pintu tobat. Semua lah yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu tobat. Tapi tobat yang serius. Kadang seorang laki-laki atau seorang perempuan tobat kalau sudah mau dikubukin baru ampun. Di saat masih aman masih saja. Kadang masih komunikasi dengan yang menzinainya dan seterusnya. Kalau memang ada tobat berarti yang sesungguhnya takut kepada Allah, hukuman dari Allah, hukuman di dunia ada. Dirajam, mati di dunia, setelah itu diampuni dosanya oleh Allah kalau dirajam di dunia. Tapi di akhirat yang lebih serem lagi. Maka takutlah kepada Allah urusan zina. Dan begitu mudahnya hari ini untuk melakukan zina. Adanya alat komunikasi, bisa saja memanfaatkan waktu 5 menit, 10 menit untuk melakukan kehinaan. Maka kami ingatkan, hanya takut kepada Allah yang menghentikan itu semuanya. Belum lagi nanti unsur sebab-sebab orang terpesona untuk melakukan zina adalah tontonan-tontonan yang liar. Sehingga sering membanding-bandingkan yang halal tidak seperti yang dilihat di film-film, tidak dilihat di gambar-gambar. Kemudian juga mohon maaf komunikasi bebas dengan orang lain. Padahal istrinya adalah baik, suaminya juga baik. Cuman karena biasa komunikasi liar sehingga merasa, oh orang itu kok lebih lembut dari suamiku. Orang itu lebih santun dari suamiku. Aku ingin merasakan kelembutan dia. Na'udzubillah. Namanya suami istri tentu dalam hidupnya ada permasalahan. Akan tapi dengan yang haram gak punya permasalahan kecuali waktu zina saja. Zina sesaat 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu berpisah, gak pernah ngobrol tentang macam. Makanya seolah-olah dengan yang menzinainya adalah mesra yang dahsyat, tidak ada tandingannya. Kenapa? Memang hanya berzina saja. Akan tapi dengan suaminya ada saat masalah ekonomi, anak sekolah, biaya kuliah, biaya macam-macam. Ada tentu dalam rumah tangga ada permasalahan. Cuman begitulah setan membisikkan. Sehingga seolah-olah, oh dia lembut sekali dengan